Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang medan magnet. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas medan magnet pada kawat lurus berarus. Sekarang kita membahas medan magnet pada kawat melingkar berarus. Pada kawat melingkar berarus, kalian lihat ilustrasi di sini. Pada ilustrasi pertama, gambar pertama, arusnya menuju ke arah kanan. Kemudian pada ilustrasi gambar kedua, arusnya menuju ke arah kiri. Sesuai dengan aturan tangan kanan yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, untuk menentukan arah medan magnet, kita menggunakan tangan kanan. Nah, pada gambar pertama ini, arusnya ke arah kanan searah jarum jam, maka kita dapatkan arah medan magnetnya tanda silang menuju masuk bidang kertas atau keluar dari mata kita. Kemudian pada gambar kedua, di mana arusnya menuju arah kiri, maka medan magnetnya mempunyai tanda titik keluar dari bidang kertas. Ini arah dari medan magnet. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, Ibu informasikan bahwasanya medan magnet adalah besaran vektor. Jadi selain mempunyai arah, dia juga mempunyai nilai. Nah, untuk kawat melingkar berarus ini, nilainya ditentukan dengan persamaan B sama dengan U0I per 2πA, mana mu0 adalah permitivitas di ruang hampa, kemudian I merupakan arus, kemudian A adalah jari-jarinya, jari-jari dari lingkaran. Untuk permitivitas di ruang hampa, besarnya 4pi 10⁻⁷ Weber per meter persegi. Kita lanjutkan lagi induksi magnetik pada solenoida. Solenoida merupakan kumparan panjang berbentuk silinder yang terbuat dari kawat penghantar. Nah, diilustrasikan seperti gambar ini. Ini ada kawat yang dililitkan. Sekian banyaknya lilitan. Kemudian ini tanda panah merupakan arah arusnya. Apabila kumparan ini melilit pada sebatang besi, maka batang besi ini akan berubah menjadi magnet dengan kutub di sebelah kiri ini selatan dan di sebelah kanan utara dengan arah arus seperti ini. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung besar induksi magnet di tengah solenoida ditentukan sama dengan B sama dengan U0 NI per L. L merupakan panjang solenoida dari ujung kiri sampai ujung kanan. I arusnya, N adalah banyaknya lilitan. Jadi kumparan tadi berapa lilitan. Ini untuk persamaan medan magnet di tengah solenoida. Apabila ditanyakan medan magnet pada ujung, di sini ada dua ujung, di mana ada kutub selatan dan kutub utara. Apabila di ujung, maka besar magnet yang ada di tengah itu kita bagi dua, sehingga kita dapatkan B sama dengan U0 NI per 2L. U0 merupakan permitivitas di ruang hampa, 4pi 10⁻⁷, N banyaknya lilitan, I arus punya satuan ampere, dan L adalah panjang dari kawat, mempunyai satuan meter. Selanjutnya adalah induksi magnetik dalam toroida. Toroida adalah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk sebuah lingkaran menyerupai donat. Jadi kumparan tadi pada solenoida kita buat seperti lingkaran seperti ini.
sehingga arusnya akan bergerak seperti ini. A adalah jarak dari pusat solenoida atau toroida, pusat lingkaran, menuju ke tengah-tengahnya toroida yang mempunyai satuan meter. Untuk persamaannya, induksi magnetik pada toroida sebesar B sama dengan U0 Ni per 2 Pi-A. N banyaknya lilitan, I arus punya satuan ampere, A adalah jari-jari dari toroida mempunyai satuan meter. Untuk memperjelas pembicaraan atau pokok bahasan yang kita pelajari pada saat ini, marilah kita ikuti tutorial pembahasan soal untuk medan magnet pada kawat melingkar berarus, supaya kalian lebih paham dan lebih mahir dalam mengerjakan apabila bertemu dengan soal ini. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal medan magnet untuk kawat yang melingkar. Di sini sudah disajikan soal, tentukanlah besar dan arah induksi magnetik di titik P pada gambar di bawah ini. Pada gambar di sini untuk arusnya tidak satu putaran penuh, tapi lubang dengan diberi tanda, ada tanda siku-siku, berarti berkurang 90 derajat. Jadi lingkaran arus ini hanya 3/4 dari keseluruhan lingkaran kawat. Jadi pada persamaan medan magnetik di kawat melingkar sebesar U0 I per 2A, itu kita kalikan dengan 3/4, karena U0 I per 2A khusus untuk satu lingkaran penuh. Sesuai dengan perintah dari soal, kita disuruh menentukan besar dan arah. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, dengan arah arus ini, kemudian berputar terus sampai keluar, di mana arusnya 40 ampere, maka kita dapatkan arah induksi magnetik di titik P adalah masuk ke bidang kertas atau silang. Sedangkan besarnya atau nilainya induksi magnetik di titik P sama dengan 3/4, karena tadi sudah lubang 1/4 lingkaran 90 derajat, dikalikan dengan persamaan induksi magnetik kawat melingkar untuk satu kawat penuh, U0 I per 2A. Kita masukkan nilai yang ada, U0 4 Pi 10 pangkat min 7, arusnya 40, 2, A-nya adalah jari-jari. Kita lihat di sini jari-jarinya sama dengan 4 cm. Kita jadikan meter, jadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan di sini 4 kali 10 pangkat min 2. Kita sederhanakan. Maka kita dapatkan harganya 3 kalikan 10, 30. Pi-nya kita tulis ulang, 10 pangkat min 7 dibagi 2, 10 pangkat min 2. 30 dibagi 2, 15 Pi, 10 pangkat min 7, 10 min 2 kita tarik ke atas menjadi positif, sehingga kita dapatkan medan magnetnya 15 Pi 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Inilah induksi magnetik di titik P untuk soal 3/4 kawat melingkar. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Di sini ada soal
Penghantar seperti pada gambar dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Tentukan besar induksi magnetik yang timbul di pusat lingkaran P. Pada gambar di sini terlihat ada arus lurus dan ada kawat melingkar juga berarus. Untuk kawat yang lurus arusnya sebesar 8 ampere dan kawat yang melingkar juga 8 ampere. Nah, di sini perpaduan antara induksi magnetik kawat lurus berarus dan induksi magnetik untuk kawat melingkar berarus. Sebelumnya kita cari dulu dengan menggunakan kaidah tangan kanan arah medan magnetik titik P terhadap I1 kawat lurus berarus. Dengan kaidah tangan kanan kita dapatkan arah induksi magnetiknya masuk ke dalam kertas dan kita beri nama B1. Selanjutnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan juga untuk kawat yang melingkar titik P mempunyai tanda medan titik, kita beri nama B2. Nah, di sini dua tanda untuk B1 titik P terhadap kawat berarus lurus dan tanda titik untuk kawat melingkar mempunyai tanda yang berlawanan arah sehingga keduanya saling mengurangi. Kita hitung dulu besarnya induksi magnetik di titik B1. Karena pengaruh dari kawat lurus, kita menggunakan persamaan untuk kawat lurus U0I per 2PA. Kita masukkan 4pi 10 pangkat min 7, arusnya 8, 2pi, kemudian jarak titik P terhadap arus lurus 2 cm, kita jadikan meter. Kita sederhanakan sehingga kita dapatkan 8 10 pangkat min 7, kemudian 10 min 2 kita tarik ke atas menjadi positif, jumlah total 8 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Sekarang kita hitung untuk kawat melingkar B2. Persamaan U0I per 2A. Kita masukkan 4pi 10 pangkat min 7. Kita masukkan 4pi 10 pangkat min 7, kemudian arusnya 8, 2 dengan jarak A ini merupakan jari-jari, jari-jarinya 2 cm kita jadikan meter. Oke, kita sederhanakan, kita dapatkan harga 4pi 10 pangkat min 7. Ini kita pindahkan ke atas 10 pangkat 2, hasilnya 8pi 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Nah, karena di sini ditanyakan besar induksi magnetik di titik P dan di sini ada B1 dan B2 dengan arah yang berlawanan, maka nanti induksi magnetik di titik P merupakan pengurangan dari B1 dikurangi dengan B2. B1 dikurangi B2 ini tidak harus mutlak seperti ini, boleh B2 dikurangi B1. Nanti akan terbukti pada akhir dari perhitungan mempunyai nilai positif atau negatif. Kalau kita menggunakan BP sama dengan B1 dikurangi B2, berarti di sini B1-nya positif, B2-nya negatif. Kita masukkan B1-nya 8 10 pangkat min 5. Kemudian B2-nya masih mengandung harga pi. Kita masukkan harga pi-nya dengan 3,14.
8 dikali 3,14 10 pangkat min 5, kita dapatkan 25,12 10 pangkat min 5. Nah, dikurangi, kita masukkan sini 25,12 10 pangkat min 5. Kita kurangi seperti biasa, hasilnya sama dengan min 17,12 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Nah, di sini hasilnya negatif, padahal negatif ini adalah miliknya B2. B2 memiliki arah titik, jadi keluar dari bidang kelas. Jadi di sini arah keluar dari kertas. Demikian tadi pembahasan untuk soal perpaduan antara arus lurus berarus dan kawat melingkar berarus. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Di sini soalnya merupakan soal dari solenoida. Solenoida merupakan kumparan yang berarus. Dari soal solenoida ini kita cari data yang ada. Solenoida dengan panjang 50 cm, jadi ini L-nya. Kita jadikan meter, 50 10 pangkat min 2 meter. Dengan jari-jari 2 cm, 2 10 pangkat min 2 meter, dialiri arus sebesar 10.000 mA. Ini ada mili. Mili itu 10 pangkat min 3. Di sini 10.000. Jadi arusnya sama dengan 10 ampere. Jika solenoida tersebut mempunyai 1000 lilitan, ini harga lilitan N, tentukan induksi magnetik di tengah solenoida. Untuk induksi magnetik di tengah solenoida, persamaannya U0 Ni per L. U0-nya 4pi 10 pangkat min 7, N-nya 1000 10 pangkat 3, I-nya 10 dibagi dengan L-nya 50 10 pangkat min 2. Kita selesaikan, maka kita dapatkan sama dengan 800 pi 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 2 kita tarik ke atas menjadi positif, sehingga hasilnya 8 pi 10 pangkat min 3 satuan Weber per meter persegi. Demikian anak-anak pembahasan soal induksi magnetik pada kawat lurus, kawat melingkar, dan pada solenoida. Semoga yang diberikan dan tutorial ini bermanfaat bagi kalian untuk menambah keterampilan kalian dalam mengerjakan soal medan induksi. Selamat berlatih dan sampai jumpa pada tutorial berikutnya.